Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini problema yang lama antara Yusril dan HRS. Yusril mendukung pemerintah, di pemerintah pun dia tidak mendapatkan jatah. Maka ketika dimintai pertolongan, jawabannya saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan. Lalu akhirnya mereka ini seperti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD. Tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Itu terjadi kepada banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, ya. Tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Nah, ini pengalaman-pengalaman kita yang sangat buruk, ya. Kemarin itu lebih-lebih tahun yang akan datang ini pemilu, mungkin ya kembali ya pemilu serentak lagi, pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan akan terjadi terulang lagi seperti kemarin, fokus orang kepada pemilihan presiden, sangat sibuk mendukung presiden ini, bahkan saking getolnya mengkampanyekan calon presiden sampai lupa untuk mengkampanyekan partai Bulan Bintang sendiri, dan itu terjadi internal kita dan bukan orang-orang yang sembarangan. Termasuk pimpinan teras partai kita pun tiap hari kampanye Prabowo Sandi kemana-mana, menyuruh orang memilih Prabowo Sandi, lupa menyuruh orang untuk memilih PBB. Dan itu yang terjadi, ya. Jadi saya juga kadang-kadang merasa sangat miris dan kecewa dengan hal-hal seperti ini, ya. Jadi banyak orang yang kadang-kadang kita ini kalau lagi kesusahan minta tolong kita, minta ini apa segala macam. Begitu sudah lepas dari kesusahan, ya kita kemudian dikerjain, ya, bahkan dicaci maki dan sebagainya. Jadi hari ini Ustadz Bakhtiar Nasir melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka, dan saya katakan minta maaf, ya silakanlah Pak Bakhtiar Nasir menghubungi Prabowo Subianto, ya. Mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir karena tidak mau mendukung beliau sebagai calon presiden. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad, ini ada apa ceritanya? Jadi saya pun akhirnya sudah bicara agak serius seperti itu, menghadapi hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, dan banyak yang seperti itu. Dan saya selalu mengatakan, ya minta maaf, ya silakan menghubungi Pak Prabowo, saya kan sudah murtad, ya. Karena akibat dari pemilu kemarin itu jumlah orang Islam di Indonesia itu menurun drastis, ya. Karena sekian banyak itu murtad dan kafir oleh Anda semua. Jadi kalau dilakukan pengecekan statistik, berarti orang Islam cuma tinggal separuh di Indonesia. Lainnya itu sudah murtad dan sudah kafir semua, termasuk saya. Jadi hal-hal seperti ini sangat mengenaskan, ya, dan menjadi pengalaman sangat serius bagi kita, ya. Bagaimana kita berjuang waktu itu membela kasus Kampung Luar Batang, ya kan, kita habis-habisan fight menghadapi mereka, ya. Tapi ketika pemilu, ya kita bendera PBB pun mereka turunkan di sana. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini sangat menyakitkan, dan itu terjadi dan pada kita, ya, orang masuk ke dalam partai dan kemudian hanya mau jadi calon dan kemudian punya agenda sendiri yang sama sekali berbeda dengan agenda kita. Nah, mudah-mudahan dengan pengkaderan yang kita laksanakan ini akan tergambar sebenarnya seperti apakah cita-cita perjuangan dari Partai Bulan Bintang itu, dan bagaimanakah sebaiknya kita menempatkan diri dalam suasana politik yang seperti sekarang ini, yang serba tidak menyenangkan begitu, ya. Di manakah posisi kita? Nah, selama ini kita selalu mengatakan bahwa kita adalah umatan wasatan, umat yang di tengah-tengah, dan
tidak ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan, tapi kita selalu menjadi problem solver, pemecah masalah, dan kita selama ini sebenarnya tidak pernah juga bikin masalah di negara ini. Begitu banyak masalah kita selesaikan, tapi tidak kita membuat masalah. Nah, semua ini tentu nanti akan kita bahas pengkaderan, dan cukup banyak anak akhir-akhir ini, anak-anak HMI, anak-anak bahkan dari kami juga yang Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang mahasiswa Muslim Indonesia, yang kami ya juga menghubungi saya, walaupun mereka mungkin sebagian dekat ke Partai Gelora atau PKS, tapi ada juga yang sebenarnya menghubungi ke kita dan bertanya apakah ada pengkaderan, dan mereka ingin ikut juga pengkaderan di kita. Barangkali dengan proses pengkaderan itu akan lahir kader-kader kita sendiri yang akan meneruskan kepemimpinan partai dan juga proses politik kita di waktu-waktu yang akan datang. Situasi yang terjadi akhir-akhir ini, banyak sekali wartawan bertanya kepada saya mengenai masalah istilah meninggal beberapa 6 orang anggota FPI katanya dalam kaitan dalam satu clash dengan pihak kepolisian. Kita tuh sampai hari ini belum menyampaikan satu statement apapun mengenai persoalan ini, karena kita lebih banyak menahan diri. Kita ingin tahu sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya kira juga di teman-teman di daerah-daerah juga kita semua lebih banyak menahan diri, karena terlalu bukan sekali dua kali juga kita membantu mereka, dan sering kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Para habaib, wabil khusus Habib Rizik kita bela. Ya, tapi ya ujung-ujungnya ya seperti yang kita hadapi sekarang. Jadi daripada kita salah mundur kena, lebih baik kita tidak banyak berkomentar terhadap soal ini, dan saya kira biarkan mekanisme bekerja. Komnas HAM juga melakukan investigasi, silakan aja. Nah, kita tahu juga sebenarnya apa yang nanti akan terjadi begitu. Apa yang sebenarnya terjadi mudah-mudahan bisa terungkap begitu, dan kita lebih baik menahan diri, fokus menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ustadz, ulama, kiai yang dianiaya, yang dikriminalisasi, yang dituntut ke pengadilan, kita bela semua. Takbir! Takbir! Para habaib, wabil khusus Habib Rizik, kita bela. Takbir! Dari awal saya sudah bilang, baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada Presiden Jokowi, saya bilang apa yang saya bilang kepada beliau. Habib Rizik ini kriminalisasi, sesuatu yang diada-adakan, bukan suatu kenyataan. Nanti saya bilang kalau kayak begini modelnya dibawa ke pengadilan, insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Saya tidak ingin mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dugaan saya ini bakal mentah di pengadilan, bakal kalah di pengadilan. Asal saja pengadilan kita benar-benar menegakkan hukum dan keadilan dan tidak di bawah tekanan dari penguasa. Yakin saya. Makanya sampai hari ini agak berani. Yang satu di Bandung sudah di SP3. Yang satu lagi yang fitnah kepada beliau terkait pornografi dan sebagainya itu. Saya katakan kalau ini dituntut ke pengadilan bakal mentah, bakal ditolak oleh pengadilan. Nah, kalau sudah sampai begitu nanti, kan alat penegak hukum kita kan malu alat penegak hukum kita. Kok nuntut orang buktinya nggak cukup, buktinya lemah. Nah, karena itu kita mengatakan stop,
tingkat kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Terima kasih, subscribe ya.